Roland tak berniat sama sekali untuk menjadikan Raye sebagai kekasihnya. Ia hanya ingin menyatakan perasaannya. Namun, yang terjadi justru ia yang berakhir memaksa gadis itu untuk menjadi kekasihnya. Benar-benar tolol sekali. Entah tercetus dari mana ide untuk meminta tidak, lebih tepatnya memaksa Raye untuk menjadi kekasihnya. Kalau dipikir-pikir, mungkin sikapnya yang berlebihan seperti itu bermula dari Raye yang tak bisa dihubungi dan berakhir menyaksikan gadis itu menangis terseduh-seduh di pemakaman ibunya. Roland teringat dengan kejadian kemarin malam, tentang seseorang yang muncul di depan rumah Sarita. Kalau dipikir-pikir, postur tubuh sosok tersebut sangat mirip dengan seorang pria yang pernah Roland temui di parkiran kampus waktu itu, yang memaksa Raye untuk pergi bersamanya. Semakin jauh Roland mengenal Raye, semakin bertambah pula rasa penasarannya akan kehidupan gadis itu. Raye sangat tertutup. Ada banyak rahasia yang sangat gadis itu tutup-tutupi kebenarannya. Hal itu lantas membuat Roland menyimpulkan jika hidup Raye sedang tidak baik-baik saja. Gadis itu menyimpan luka, apalagi ketika Roland melihat Raye menangis sebegitu hebatnya di pemakaman tadi. Di detik itu pula Roland seperti ditampar oleh kenyataan, bahwa ia memang sudah terlanjur membuka dirinya untuk Raye dan sangat berharap jika gadis itu yang nantinya akan mengisi singgasana di hatinya. Kamu, nggak mau. Setelah terjadi keheningan yang cukup lama, Roland akhirnya kembali buka suara. Sedari tadi, ia hanya bertukar pandang dengan Raye, tanpa kata. Ekspresi Raye pun masih diselimuti kebingungan. Sepertinya sangat shock dengan pengakuannya yang tiba-tiba. Kalau Roland jadi Raye, mungkin ia juga akan menunjukkan sikap sebagaimana gadis itu bersikap. Raye mengedipkan matanya. Kedua belah bibirnya perlahan-lahan terkatup seiring dengan embusan napas yang keluar cukup keras. Pak, ini nggak lucu sama sekali, ucap Raye, mencoba menyingkirkan kebingungan dari wajahnya dan menggantinya dengan mimik yang dipenuhi keseriusan. Masih sulit bagi Raye untuk mempercayai apa yang Roland utarakan sebelumnya. Menjadi kekasih pria itu. Konyol sekali, bukan? Apa wajah saya terlihat seperti sedang bercanda? Raye menggeleng-gelengkan kepalanya, mencoba menepis bayangan-bayangan aneh dalam benaknya. Diambilnya gelas teh manis dinginnya, menyedot isinya dengan gerakan terburu-buru. Kita bisa pulang sekarang enggak, Pak? Tanya Raye usai menyegarkan dahaganya, sengaja mengalihkan pembicaraan sebelumnya. Merasa jika pengakuan Roland sangat tak masuk di akal. Terdengar helaan napas panjang dari mulut Roland. Ditariknya tubuhnya mundur ke belakang untuk bersandar pada kursi. Kedua sudut bibirnya sama-sama terangkat seiring dengan kedua lengannya yang terlipat di depan dada. Lambat laun, senyum mulai hadir dalam rautnya, tetapi kali ini tak mencapai matanya dan terlihat sedikit lemah. Oke, kita pulang sekarang, balas Roland, menghela napas sekali lagi sebelum beranjak dari posisinya. Raye tak langsung bergerak dari tempatnya. Maniknya malah mengikuti pergerakan Roland, mulai dari mengambil dompet, ponsel, dan kunci mobilnya sampai pada akhirnya meninggalkan kursinya. Mau pulang, kan? Roland menghentikan kakinya yang baru maju selangkah, berbalik untuk menegur Raye yang tidak kunjung bangkit dari posisinya. Ah, iya, Pak. Raye buru-buru menyampirkan tasnya di bahu dan segera mengikuti langkah Roland. Sesampainya di mobil, keduanya sama-sama diam. Aura canggung mengitari mereka. Tak ada satupun yang berniat untuk memulai obrolan. Roland pun tampak lebih fokus pada jalanan di depan sana. Sementara Raye duduk dengan gelisah di tempatnya dengan jemari yang saling menyatu. Sesekali melayangkan lirikannya pada Roland secara diam-diam. Karena pengakuan Roland, ditambah dengan sikap Raye yang mati-matian menyangkal, kondisi di antara mereka saat ini benar-benar terasa kikuk. Seperti dua orang asing yang tak saling mengenal. Pak, Raye. Raye dan Roland berucap bersamaan. Keduanya sama-sama saling lirik sebelum berdeham untuk mengenyahkan kecanggungan. Kamu duluan, ucap Roland, yang tetap fokus menyetir walau sesekali menoleh pada Raye. Kedua tangan Raye memilin keliman bajunya. Kepalanya menunduk sembari mempersiapkan kata-kata yang sudah hadir dalam kepalanya. Berharap jika ia tidak salah bicara nantinya hingga tak menyinggung perasaan Roland. Maksud Bapak tadi, Bapak minta saya untuk jadi pacar pura-puranya Bapak lagi. Sesuai arahan Roland, Raye memilih untuk lebih dulu mengucapkan kalimatnya. Pandangannya kini sudah sepenuhnya berlabuh pada Roland meski bola matanya bergerak ke sana kemari. Roland membelokkan mobilnya, memasuki komplek perumahan Sarita yang tak terlalu ramai.
Kenapa kamu bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Tanyanya balik, tanpa menjawab pertanyaan Raye. Sebelumnya, Raye tak ingin salah menangkap maksud Roland. Pikirannya sudah kacau balau. Pengakuan Roland sangat membingungkan hingga membuatnya berakhir mengambil kesimpulan seperti itu. Barangkali pria itu memang ingin melanjutkan kepura-puraan mereka. Meski sudah memikirkan berbagai macam alasan. Untuk menjawab pertanyaan Roland, mulut Raye belum mengeluarkan sepatah kata pun. Tiba-tiba saja lidahnya terasa keluh dan sulit untuk menemukan suaranya. Kepalanya pun kembali menunduk, menatap jemarinya yang dimainkan di bawah sana. Selang beberapa menit kemudian, mobil Roland pun berhenti melaju. Terparkir di depan gerbang rumah Sarita, di bawah pohon mangga dengan sinar matahari yang mulai meredup karena hari akan segera berganti malam. Raye, ucap Roland. Sabuk pengaman sudah lepas dari tubuhnya. Posisi duduknya berubah miring menghadap Raye. Pelan-pelan Raye mengangkat kepalanya, menaikkan tatapannya hingga bertumbukan dengan mata Roland yang menyorotnya secara intens. Pengakuan saya tadi terdengar aneh, ya. Mulanya Raye ragu-ragu, tetapi kemudian kepalanya bergerak mengangguk, mengiyakan pertanyaan Roland. Roland tersenyum kecil. Satu tangannya sudah terulur ke depan untuk mengambil tangan Raye, tetapi segera diurungkannya niatnya tersebut. Roland tak ingin membuat gadis itu bertambah bingung. Saya serius, Raye. Pengakuan saya tadi memang sungguh-sungguh dari dalam hati saya. Saya menyukai kamu, dan saya ingin menjadikan kamu sebagai pacar saya yang sebenarnya, bukan pura-pura seperti sebelumnya, jelas Roland, lamat-lamat dengan intonasi yang dibuat sejelas mungkin agar telinga Raye dapat mendengar tiap katanya. Raye menelan ludahnya susah payah. Kalimat Roland kembali berhasil membuatnya terkejut, lah menggigit bibir dalamnya, memikirkan balasan apa yang harus ia berikan pada Roland. Tetapi tak menemukan kalimat apapun sebab tiba-tiba saja otaknya terasa buntu. Saya tahu kamu pasti sangat kaget dengan pengakuan saya, kata Roland saat merasa jika Raye memang belum berniat untuk angkat suara. Nanti, saya pasti akan membuktikan perasaan saya ke kamu lewat sebuah tindakan. Dan saya bisa pastikan kalau kamu tidak akan meragukan perasaan saya lagi. Untuk sekarang, jangan merasa terbebani dengan perasaan saya. Bersikaplah seperti biasa. Raye masih bertahan dalam keterdiaman. Bola matanya bolak-balik melihat antara wajah Roland dan jemarinya. Merasa gugup serta bingung. Sana masuk, ujar Roland, menyudahi pertemuan mereka kali ini. Sepertinya cukup sampai di sini saja. Ia tak boleh mengambil tindakan yang terlalu ekstrim agar Raye tetap nyaman bersamanya. Sudah kenyang, kan? Atau mau cari makanan penutup dulu? Raye langsung menggeleng, menolak ajakan Roland. Setelah apa yang terjadi tadi, mana mungkin Raye masih sanggup berhadapan dengan pria itu lagi. Terima kasih, Pak, kata Raye dengan suara yang terdengar begitu pelan seraya melepas sabuk pengamannya. Saya masuk dulu kalau gitu. Sampai ketemu besok. Raye sudah turun dari mobil, lah memaksakan bibirnya untuk melempar senyum singkat pada Roland sebelum menutup pintu dan meninggalkan pria itu,